Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, walaupun mungkin hanya beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bertemu dengan Tuhan kita Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 49 ayat 1 sampai dengan 2. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak cukup aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan kita. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu,
Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai firman penyegar kepada kita, demikian tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Mari kita sambut dengan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 83 ayat 1 ditambah dengan 3. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin. Kita masuk di dalam respon surya kita yang terambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10. Sebagaimana biasanya kita saling bergantian membacakannya. Di ayat yang ke-10 nanti kita boleh bersama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil.
Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan epistel kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu.
Amin. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita masuk di dalam warta jemaat. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom. Hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing untuk memenuhi seruan dalam upaya turut serta memutus rantai penularan virus COVID-19. Persembahan hari ini sebanyak 3 kali. Untuk sementara waktu semua kegiatan seksi, sermon, ibadah komsel dihentikan. Berita duka cita. Telah meninggal dunia orang tua atau mertua dari keluarga Pairan Boru Marbun pada hari Sabtu 23 Mei 2020 di Batangkuis. Kiranya Tuhan menghiburkan keluarga besar mereka yang berduka cita. Hal pengumpulan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu sampai dengan Kamis. Dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarkannya ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini tanggal 7 Juni sampai 13 Juni 2020. Yang pertama, Ibu I. Boru Simanjuntak, kedua Miracle Sharon Pile Ohio, ketiga Piona Gabriel Ginting, keempat Eliajar Padang, kelima Bapak N. Sitepu, keenam H. Boru Silaban. Pimpinan dan semua jemaat GME Eprata Kuala Bekala menyampaikan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi, pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Yesus memberkati. Amin. Kita boleh melihat warta keuangan kita di buletin kita masing-masing. Demikian juga persembahan persepuluhan juga ada di buletin kita. Demikian juga ucapan syukur. Kita boleh melihat di buletin kita masing-masing. Kita masuk di dalam pengumpulan persembahan, tetapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, firman Tuhan berkata buat kita demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar
Engkau juru selamat, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Kita berdoa. Terpuji termulialah namamu, ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Karena kami rasakan hingga pada pagi hari ini kasih-Mu, tuntunan-Mu buat kami, sehingga kami masih dapat menikmati hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena pemberian kami kepada Tuhan, tetapi karena kasih semata dari Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kebaktian kami pada pagi hari ini. Walaupun kebaktian kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, bersama suami dan istri kami, demikian juga bersama dengan anak-anak kami. Mungkin ada saudara-saudara kami yang ada di rumah kami ini bersama berkebaktian pada pagi hari ini. Tujuan kami adalah hanyalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang selayaknya bahwa kebaktian kami adalah berkebaktian di gereja-Mu, Gereja Metodis Efrata Kuala Bekala, bersama dengan saudara-saudara kami satu gereja ya Bapa. Tapi karena virus yang melanda dunia, demikian juga melanda Indonesia, maka kami berkebaktian di rumah kami masing-masing untuk mengatasi penularan virus tersebut, dan juga untuk mematuhi aturan anjuran daripada pemerintah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkatilah kebaktian kami ini, sehingga kebaktian kami ini menjadi kebaktian menambah iman percaya kami yang selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga pergumulan tantangan apapun yang kami alami setiap hari ya Bapa, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam penyelesaian tersebut. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, buat saudara-saudara kami mungkin yang tidak dapat berkebaktian pada pagi hari ini di rumahnya ya Bapa, mungkin karena dihalangi oleh sakit penyakit dan lain hal ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi saudara-saudara kami tersebut, memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga mereka akan lebih lagi mengingat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, bimbingan Tuhan kepada keluarga tersebut, sehingga keluarga tersebut semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini ada beberapa topik doa yang kami mintakan, yang kami mohonkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, kami manusia yang banyak dosa, yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan bahkan tidak sengaja Bapa. Tuhan, ampunkan kami sehingga kami layak meminta, memohon kepada Tuhan akan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami.
Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa buat seluruh anak-anak kami, mulai daripada balita, anak-anak, remaja, sampai dewasa ya Bapa. Tuhan berikan pertumbuhan, berikan masa depan, sehingga anak kami menjadi anak-anak kebanggaan dalam keluarga kami, dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, anak kami yang dalam tahap sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, malah di bangku kuliah ya Bapa. Berkati Tuhan, berikan kepintaran yang hanya dari Tuhan kepada seluruh anak-anak kami, sehingga anak kami mampu mengikuti pendidikan yang diberikan oleh guru-gurunya dan juga para dosennya kepada anak kami, sehingga anak kami tidak sia-sia untuk melakukan semua pekerjaan sesuai dengan bimbingan daripada Bapak Ibu dan juga dosennya kepada anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Demikian juga kepada kami orang tua, berkati kami Bapa, berikan rezeki kepada kami, sehingga kami sanggup untuk membutuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh anak kami di dalam kehidupannya, di dalam sekolahnya ya Bapa. Pekerjaan jemaat-Mu Tuhan berkati. Kami tidak tahu Tuhan apa pekerjaan jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu GMI Prata Kuala Bekala. Tetapi pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu di GMI Prata Kuala Bekala ini, ketika itu adalah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, maka hasil yang mereka dapatkan akan sanggup membutuhi rumah tangganya, malah untuk seluruh yang diperlukan oleh anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan juga kepada anak kami yang sudah selesai dalam perkuliahannya, mencari pekerjaan, tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan akademik yang mereka dapatkan dari bangku perkuliahannya. Kalau anak kami sudah selayaknya untuk mencari jodoh, untuk rumah tangganya ya Bapa, tunjukkan Tuhan jodoh yang sepadan dan seiman kepada anak kami, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini ya Bapa, yaitu Bapak Emunte dan juga Bapak El Padang. Sudah banyak dua-dua yang disampaikan oleh semua jemaat, pimpinan jemaat, oleh speaker majelis di gerejanya Bapa, supaya penyakit yang ada di tubuh daripada Bapak Emunte dan Bapak El Padang ini cepat sembuh ya Bapa. Tapi sampai sekarang bahwa kesehatan daripada Bapak Emunte dan El Padang ini belum sembuh ya Bapa. Tuhan, kami hanya memohon, hanya meminta, tetapi Tuhanlah yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada di tubuh daripada Bapak ini ya Bapa. Bahkan keluarganya pastilah berdoa dengan kesembuhan daripada Bapak Emunte dan El Padang ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tuhan, kami juga berdoa kepada negara kami ini Bapa, pemimpin bangsa kami yang sudah berupaya untuk bagaimana COVID-19 ini Tuhan bisa hilang dari negara kami ini ya Bapa. Berkatilah, berikanlah kepintaran kepada pemimpin-pemimpin negara kami, sehingga dapat mengatasi COVID-19 ini ya Bapa. Sehingga kami bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara kami, bertemu dengan seluruh anggota jemaat kami, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, malah bisa bertemu dengan orang tua kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa kepada keluarga daripada Bapak Pairan Boru Marbun, di mana pada tanggal 23 Mei 2020 Tuhan memanggil orang tua, mertua dari Bapak Pairan Boru Marbun ke sisimu ya Bapa. Pastilah keluarga ini sedih akan keputusan Tuhan
Tetapi kami yakin dan percaya ketika keluarga ini menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan duka cita mereka, maka Tuhan akan memberikan penghiburan yang sempurna kepada keluarga tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu di Gereja Gemia Prataya Bapa, itu persembahan minggu, persembahan perpuluhan dan ucapan syukur. Berkatilah itu Tuhan sehingga dapat dipakai gereja-Mu untuk menumbuh kembangkan iman percaya di gereja-Mu Gemia Prata Kuala Bekala ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa kepada pimpinan jemaat kami di sini ya Bapa, yaitu Ibu Pendeta M. Boruh Hasibuan ya Bapa. Sebagai pimpinan jemaat kami, berikan kesehatan, berikan ketabahan, dan juga berikan yang terbaik dengan melayani berbagai karakter jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, firman yang kami dengarkan pada saat ini, yang akan ditaburkan oleh Inang Pendeta M. Boruh Hasibuan. Sebelum firman disampaikan, berkatilah Inang Pendetanya Bapa, sehingga dapat membacakan sebagian dari firman Tuhan, menyampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, jemaat-Mu berikan rasa menerima, merenungkan, terutama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ku rasa damai hatiku bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku, inilah doaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan kita dari nyanyian rohani nomor 72 ayat 1 ditambah dengan 3. Nyanyikan lagu yang baru, firman yang beri hidup. Hendak kulihat eloknya firman yang beri hidup, firman yang terindah menghantari surga, firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Panggilan Injil berulang, firman yang beri hidup, yang beri damai dan ampunan, firman yang beri hidup. Juru selamat Tuhan selamanya sucikan, firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita bersatu di dalam doa.
Oh Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan dan kasih setia-Mu yang terus kami nikmati di sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan masih memberkati kami, bahkan melayakkan kami untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan sejenak kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Waktu ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal 31 ayat 2 sampai ayat 21. Saya akan membaca ayat 2 sampai ayat 10 ditambah dengan ayat 20 dan ayat 21. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehebat apapun suatu bangsa, tidak akan terlihat kehebatannya jika tidak ada pemimpin yang hebat dalam kebenaran dan kejujuran. Sekaya apapun suatu bangsa, kekayaan itu tidak akan berarti jika tidak ada pemimpin yang kaya dalam kebenaran dan kejujurannya untuk mengelola kekayaan itu. Tanpa seorang pemimpin yang jujur dan benar, yang tertindas akan semakin tertindas, yang miskin akan semakin miskin. Tanpa ada seorang pemimpin, hidup suatu kelompok, hidup suatu bangsa, atau hidup suatu umat pastilah akan menjadi kacau. Bapak Ibu yang kekasih, dalam nas firman Tuhan yang kita baca, yang menjadi renungan kita pada hari ini, Raja Hizkia memimpin di seluruh Yehuda, memimpin bangsa Israel dengan benar dan dalam kejujuran. Dia mengatur semuanya dengan benar. Dia mengatur segala kekayaan yang dimiliki oleh bangsa itu dengan jujur. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi ayat 2 sampai ayat 3. Bapak Ibu yang kekasih, Raja Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing menurut tugas mereka masing-masing. Yang menjadi tugas mereka adalah untuk mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, dan juga untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Para imam ini Bapak Ibu yang kekasih diharuskan untuk fokus mengerjakan pekerjaan pelayanan yang menjadi bagian mereka yang sudah ditentukan oleh pemimpin bangsa itu. Mereka tidak harus memikirkan dari mana makanan yang harus mereka makan. Mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Saya tidak tahu apa alasan sehingga membuat ada banyak hamba Tuhan mencari pekerjaan sampingan. Mungkin karena mereka tidak tercukupi yang pertama, atau perasaan ingin lebih dari apa yang mereka dapatkan. Bapak Ibu yang kekasih, pada waktu itu para imam diharuskan untuk fokus dalam pekerjaan pelayanan mereka, karena semua kebutuhan mereka sudah disiapkan oleh pemimpin. Dari mana datangnya pemimpin yang mengatur? Itulah yang terjadi pada waktu itu, sehingga pikiran para imam tidak terbagi-bagi. Raja Hizkia menginginkan mereka fokus kepada pelayanan, sehingga Allah tidak murka terhadap mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia, Bapak Ibu yang kekasih. Yang kedua, pada ayat yang keempat, rakyat diperintahkan untuk memberikan sumbangan bagi para imam dan orang-orang Lewi. Dan mereka semuanya melakukannya. Dengan kesetiaan semua rakyat membawa persembahan dan persepuluhannya. Sehingga terkumpul begitu banyak pada waktu itu dari hasil yang mereka bawa. Bahkan dikatakan sampai bertimbun. Dan timbunan itu dimulai dikumpul pada bulan yang ketiga dan selesai pada bulan yang ketujuh. Selama 5 bulan mereka dengan setia melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan tidak ada di antara mereka yang merasa rugi. Tidak ada mereka yang bersungut-sungut. Mereka semua melakukan apa yang diperintahkan raja pada waktu itu. Mereka tidak berhenti
sampai pada waktu yang sudah ditentukan bagi mereka. Mereka melakukan dengan semangat yang membuat sehingga semua kebutuhan para imam terpenuhi. Bahkan dikatakan masih banyak sisa. Kenapa masih banyak sisa, Bapak Ibu yang kekasih? Karena Tuhan memberkati mereka. Ibadah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pemimpin pujian, pemimpin persembahan korban keselamatan, semua mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Rakyat membawa persembahan bagi kemuliaan Tuhan, dan mereka mendapatkan berkat yang begitu luar biasa, Bapak Ibu yang kekasih. Seluruh penduduk yang dipimpin oleh Raja Hizkia melakukan semua perintah yang diperintahkan kepada mereka dengan benar dan jujur. Mengapa? Tentu karena raja pun melakukan hal yang benar dan raja memberikan teladan bagi mereka. Ayat 3 dari pembacaan kita dikatakan, Bapak Ibu yang kekasih, raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Pemimpin memberikan teladan bagi rakyatnya. Mengapa raja, Bapak Ibu yang kekasih, menata pemerintahannya dengan baik? Tentu tidak mudah melakukan pekerjaan sebagai raja atau sebagai pemimpin. Menjadi pemimpin itu ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Kita bisa melihat sendiri bagaimana pemimpin bangsa dan negara kita menghadapi rakyatnya yang dengan pola pikir yang begitu bermacam-macam, dengan keinginan yang bermacam-macam. Tentulah tidak mudah. Ada banyak pergumulan yang harus dihadapi. Namun sebagai pemimpin, setiap pemimpin apapun pergumulannya, apapun masalahnya, harus mengerjakan pekerjaannya dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan Raja Hizkia adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, berbeda dengan ayahnya Ahaz yang melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hanya karena kejujuran, kebenaran dan kesetiaan umatnya, sehingga Tuhan memberkati mereka semua. Persembahan yang telah dipersembahkan, Bapak Ibu yang kekasih, adalah berkat Tuhan, dan berkat itu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kenapa berkat itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Karena semua dikelola dengan benar, dikelola dengan jujur, tidak untuk ya karena aku pemimpinnya, untuk kuleni separoh ke kantongku supaya ada simpanan. Tidak. Tapi dia melakukan segala sesuatunya dengan benar dan jujur. Raja Hizkia membagi dua kelompok dalam pendistribusian, dalam pengelola persembahan yang sudah dikumpulkan selama 5 bulan yang bertimbun-timbun itu. Yang pertama ayat 12 sampai 14, Bapak Ibu yang kekasih, untuk mengawasi penyimpanan serta penataannya, dikatakan ayat 12 sampai 14. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua, sedang Yehiel, Azazia, Nahan, Asael, Yerimot, Yozabat, Eliel, Ismakla, Mahat dan Benaya adalah penilik di bawah Konaya dan Simei saudaranya itu,
sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria, kepala rumah Allah, dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Yang kedua, untuk mengatur pendistribusian untuk para imam dan kaum Lewi, ayat 15 sampai 19 dituliskan. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekhanya. Dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan kepada orang-orang dewasa dan anak-anak. Kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu. Karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka. Di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Semuanya tertata dengan rapi. Siapa yang bertugas untuk melakukan ini, siapa untuk melakukan yang itu. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melakukan tugas kita sebagai umat Tuhan. Bekerja dengan baik, mengikuti peraturan dan perintah yang berlaku. Menjadi warga negara yang baik, menjadi warga Tuhan yang baik. Mempersembahkan persembahan yang kita terima dari pekerjaan kita sebagai berkat dari Allah. Membawa persembahan kita kepada Tuhan, memberikan persepuluhan kita kepada Dia untuk persediaan makanan di rumah Tuhan, sehingga setiap pekerja di rumah Tuhan yang dikhususkan untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan ini fokus dalam pekerjaan pelayanannya. Kita fokus dalam pekerjaan kita dengan taat, dengan setia, dengan jujur, sehingga kita mendapatkan berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu yang kekasih. Pada saat kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, maka kita adalah sungguh-sungguh orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan seorang pemimpin yang baik, dengan seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang jujur. Di tengah-tengah pekerjaan pelayanan ada pemimpin yang mengarahkan kita. Mari kita mendengarkan dan melakukan. Jangan biarkan waktu ini berlalu dengan sia-sia. Dengan gampang dan entengnya ada jemaat mengatakan, ngapain kami memberikan persembahan, kami kan gak ibadah. Bukan persoalan persembahannya saja, tetapi beribadalah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kita tidak terkena murka Allah. Saya tahu Bapak Ibu yang kekasih, ada banyak jemaat Tuhan yang rindu untuk bersekutu, memuji memuliakan Tuhan bersama di gereja. Namun situasi dan kondisi ini belum memungkinkan kita. Ada banyak orang yang rindu untuk itu. Tapi pada saat kita belum mendapatkan kesempatan untuk beribadah bersama di gereja, mari Bapak Ibu yang kekasih, kita beribadah bersama di tengah-tengah keluarga kita. Seluruh jemaat Efrata Kuala Bekala berdoa, seluruh jemaat Tuhan yang ada di luar sana berdoa. Kita bersama menyerukan seruan kita kepada Tuhan.
supaya Tuhan turun tangan memberkati dan menolong kita sehingga semua ini cepat berlalu. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mungkin tahun ini pun masalah ini belum bisa selesai. Karena itu, mari kita bersama pada saat ada yang mengajak kita, mengarahkan kita, memimpin kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita pergunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik. Kita bersyukur karena kita diarahkan dengan baik. Kita bersyukur karena kita diingatkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kalau kita mendapatkan seorang pemimpin yang tidak melakukan hal yang benar di mata Tuhan, yang membiarkan jemaatnya, kalau nggak mau kebaktian biar situ, nggak perlu kita siapkan ibadah, kalau mau ibadah ibadahlah. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu yang kekasih. Gereja kita mempersiapkan tata ibadah dengan baik, mempersiapkan bagaimana caranya supaya jemaat bisa beribadah di rumah, walaupun hanya di rumah, tidak bersama di gereja. Tapi gereja ini mempersiapkan fasilitas bagi kita untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat buletin yang dipersiapkan, lewat rekaman yang dipersiapkan, kita bisa memilih yang mana. Boleh lewat tata ibadah, lewat buletin dan khotbah yang diketik secara tertulis rapi diberikan, atau mengikutinya lewat tuntunan video yang dipersiapkan. Sehingga kita Bapak Ibu yang kekasih sungguh-sungguh menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan limpah. Bukan hanya secara materi, tetapi secara rohani kita dipuaskan, kita dewasa, kita bertumbuh, kita mendapatkan berkat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita nikmati bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan kehidupan yang masih Tuhan berikan ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena tanpa kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, kami tidak akan bisa menikmati hidup ini. Semua adalah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sehat hingga hari ini pun adalah karena anugerah yang daripada-Mu. Kami masih bisa menikmati makanan dan minuman hingga hari ini pun adalah karena kemurahan-Mu ya Allah. Meskipun dalam pekerjaan kami ada banyak jemaat-Mu yang terganggu, ada banyak yang kehilangan mata pencarian mereka, tapi kami bersyukur karena kami, bahkan jemaat-jemaat-Mu masih boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan. Itu adalah berkat yang tak terhingga, yang tak bisa kami beli dengan materi yang kami miliki ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Walaupun berat beban hidup kami ya Allah, tapi kami yakin dan percaya di tengah-tengah beban berat kehidupan yang harus kami hadapi ini, Tuhan menolong kami. Engkau tidak membiarkan kami tenggelam dalam pergumulan, dalam beban berat kami. Engkau mengangkat kami keluar dari pergumulan kami itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh hadir, hari ini kami boleh hidup adalah karena anugerah-Mu. Kami percayakan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Peliharakan kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami, kecukupan bagi kami, sehingga kami boleh bertahan di dalam iman percaya kepadamu saja. Ada banyak kelemahan kami ya Tuhan, ada banyak dosa yang kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami. Jangan biarkan kelemahan dan dosa kami itu membuat kami semakin jauh daripada-Mu.
Tetapi biarlah kami boleh menyadari, boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan, mendekatkan diri kepadamu, memohon pengampunan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang akan mengampuni, mengasihi kami di dalam perjalanan kehidupan iman kami ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, boleh mengikuti perintah yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya, untuk boleh tetap setia memuji, memuliakan Tuhan, dan fokus di dalam perjalanan hidup sebagai umat Tuhan. Mari kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semua. Shalom.